Halo semua, apa kabar? Mohon maaf, baru sempat update video lagi karena beberapa bulan belakangan admin cukup sibuk, jadi nggak bisa fokus kerjain channel ini. Tapi insya Allah kedepannya channel ini bakal balik update secara rutin. Jadi buat kalian yang udah nungguin, terima kasih. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Pada kesempatan kali ini, gue akan kembali merangkum alur cerita dari film yang bertemakan zombie. Dan film yang akan gue bawakan kali ini berjudul Maggie. Oh iya, buat kalian yang belum nonton video Jurassic Park, linknya gue udah taruh di kolom deskripsi. Jadi film Maggie sendiri merupakan film yang dirilis pada tahun 2015 lalu dan disutradari oleh Henry Robson, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik Hollywood dari mulai Abigail Breslin, Joely Richardson, hingga Arnold Schwarzenegger. Berbeda dengan film-film zombie kebanyakan yang berisi ketegangan, adegan bunuh-membunuh, hingga scene-scene yang cukup gory, Maggie lebih menyoroti bagaimana kita seharusnya sebagai manusia yang masih normal memperlakukan para korban wabah, bukan menggunakan kekerasan, melainkan dengan pendekatan psikologis serta sikap yang lebih humanis. Menceritakan tentang seorang ayah bernama Wade Vogel, di mana ia ini memiliki anak bernama Maggie yang mendapatkan serangan zombie berupa gigitan di tangannya. Maggie ini kemudian divonis hidupnya tak akan lama karena ia akan berubah menjadi zombie. Maggie diharuskan untuk menjalani karantina. Namun karena Wade tak mau berpisah dengan sang anak, akhirnya Wade memutuskan untuk merawat sendiri Maggie. Bagaimana keseruan filmnya? Kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film ini dibuka dengan sebuah kondisi di sebuah wilayah Amerika sebulan pasca wabah zombie merebak ke seluruh dunia. Diperlihatkan situasi sudah sangat kacau. Rumah-rumah mulai kosong ditinggalkan, jalanan sepi. Pokoknya kelihatan sekali kalau wabah zombie sudah mengubah semuanya. Kemudian kita diperlihatkan pada seseorang pria bernama Wade Vogel atau kita bisa panggil Wade. Dia mendatangi sebuah tempat karantina untuk para korban yang terinfeksi virus zombie. Ia datang untuk menjemput anaknya Maggie, yang mana Maggie ini ternyata sudah terkena gigitan zombie sehingga ia harus dikarantina. Oh iya, berbeda dengan film zombie lain, korban dari gigitan zombie di film ini nggak akan langsung berubah menjadi zombie dalam beberapa jam, melainkan dia masih bisa bertahan menjadi manusia normal dalam beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Sebelum nanti virusnya menyebar merubah bentuk fisik hingga akhirnya merubah si korban menjadi zombie. Balik ke Wade. Di sini sebenarnya korban yang sudah masuk fasilitas karantina tidak bisa dibawa pulang. Tapi karena Wade kenal dengan salah satu dokter di sana, alias orang dalam, dia pun meminta tolong agar dia tetap bisa membawa pulang anaknya. Singkat cerita, Wade pun berhasil bertemu Maggie, kemudian membawanya pulang. Sesampainya di rumah, kita diperlihatkan karakter lain bernama Caroline, yang merupakan ibu tiri Maggie, serta Bobby dan Molly yang merupakan adik tiri Maggie. Di sini, Caroline menyuruh Bobby dan Molly untuk pergi sementara waktu ke rumah bibi mereka. Hal itu karena Caroline tahu Maggie sudah digigit zombie dan cepat atau lambat ia akan berubah menjadi zombie dan membahayakan mereka. Kita juga bisa lihat di sini kalau ternyata hubungan Maggie dan Caroline tidaklah terlalu baik. Singkat cerita, diantarlah Bobby dan Molly oleh Wade ke rumah bibi mereka. Begitu selesai mengantar Bobby dan Molly, Wade kembali kemudian lanjut makan malam bersama Maggie dan Caroline. Saat tengah asik makan, Caroline melirik luka gigitan di tangan Maggie. Kemudian dia berkata, "Di mana perbanmu?" Mendengar itu, Maggie yang merasa tersinggung pun langsung kembali ke kamarnya dengan perasaan sedih. Sementara Caroline coba menjelaskan pada Wade kalau ia melakukan itu hanya karena ia khawatir pada Maggie. Beruntung, Wade pun bisa mengerti dengan maksud Caroline. Keesokan harinya, aktivitas kembali normal. Wade sibuk mengurus kayu bakar, sementara Caroline memasak dan mengurus rumah. Sedangkan Maggie di luar tengah bermain ayunan mencoba menenangkan diri. Sampai kemudian, Maggie tiba-tiba saja terjatuh dari ayunannya. Caroline yang melihat itu langsung bergegas berlari menolong Maggie. Caroline langsung coba menelpon dokter, sedangkan Maggie masih merintih menahan sakit.
Ketika dilihat, ternyata dua jari Maggie patah dan langsung terkena infeksi efek dari virus zombie yang ada di tubuhnya. Maggie pun terpaksa memotong dua jarinya itu menggunakan pisau. Di sini terlihat darah Maggie bukan berwarna merah, melainkan hitam. Itu adalah tanda kalau virus zombie di tubuhnya sudah semakin menyebar luas. Setelah itu, ia kemudian berlari menuju hutan yang tak jauh dari rumahnya. Di hutan, Maggie terus menangis karena sadar tak lama lagi ia akan menjadi zombie. Kemudian saat tengah menangis, Maggie bertemu dua zombie yang mana Maggie mengenali mereka, yaitu Nathan dan anaknya yang merupakan tetangga Maggie. Lalu tiba-tiba Wade datang menolong Maggie. Awalnya, Wade ragu untuk membunuh Nathan, tapi karena dirasa Nathan akan membahayakannya, Wade langsung membunuh Nathan menggunakan kapak. Ia juga tak lupa membunuh anak Nathan yang sudah berubah menjadi zombie. Setelah kejadian itu, malamnya polisi datang ke rumah Wade. Polisi ini bernama Ray dan Holt, yang merupakan teman dari Wade. Dari obrolan antara Wade dan para polisi tersebut diketahui kalau dua zombie tadi adalah tetangga Wade yang merupakan ayah dan seorang anak. Ray mengatakan, mestinya sang ibu yang bernama Bonnie langsung membawa mereka ke fasilitas karantina saat tahu mereka terinfeksi, bukan malah mengurungnya. Ray juga mengatakan kalau hingga saat ini para polisi lain masih mencari Bonnie karena kesalahannya tersebut. Sebelum pergi, Ray pun memperingatkan Wade bahwa suatu saat Wade juga akan terpaksa membunuh Maggie, sama seperti Wade membunuh Nathan tadi demi melindungi dirinya sendiri dan orang lain yang belum terinfeksi. Perkataan Ray tadi nampaknya cukup menampar Wade. Ia pun bercerita pada Caroline soal Maggie dan menanyakan apa yang harus ia lakukan bila Maggie nanti menjadi zombie. Caroline pun tak bisa menjawabnya dan hanya meminta Wade untuk menikmati saja waktu yang masih tersisa untuk membahagiakan Maggie. Selanjutnya saat tengah malam, tiba-tiba saja Wade didatangi oleh Bonnie, istri Nathan, zombie yang tadi Wade bunuh. Di sini Bonnie mengatakan bahwa sebenarnya ia tak mengunci Nathan dan Julia anaknya sampai mereka menjadi zombie, melainkan itu adalah keputusan Nathan sendiri yang ingin menyelamatkan Bonnie dengan cara mengurung dirinya dan sang anak yang sudah berubah menjadi zombie. Setelah bercerita, Bonnie lalu meminta diantarkan ke jasad Nathan dan Julia. Begitu melihat jasad-jasad itu, Bonnie pun pasrah menerimanya. Lalu ketika pagi datang, Bonnie pun dibawa oleh polisi untuk diproses secara hukum. Esok harinya, Wade membawa Maggie untuk bertemu dokter yang masih merupakan teman Wade yang bernama Dr. Fern. Begitu selesai diperiksa oleh Dr. Fern, sang dokter langsung memberikan hasil pemeriksaannya. Menurut Dr. Fern, virus yang ada di tubuh Maggie sudah menyebar cepat dan tak lama lagi kebiasaan-kebiasaan zombie akan muncul pada diri Maggie. Dr. Fern pun memberikan 3 pilihan yang bisa diambil Wade. Yang pertama jelas, membawa Maggie ke fasilitas karantina, yang mana Maggie akan dikumpulkan bersama pasien terinfeksi lain tanpa perawatan dan akan menjadi zombie di sana, kemudian saling memakan satu sama lain. Yang kedua, memberikan cairan bius berbahaya pada Maggie, yang mana itu bisa menghilangkan sifat zombinya dan bisa menahan Maggie beberapa hari. Namun efeknya kemudian Maggie akan meninggal karena kesalahan fungsi organ dalam. Lalu yang ketiga, membunuh Maggie secepatnya agar ia tak merasakan hampanya menjadi seorang zombie atau mengerikannya masuk ke fasilitas karantina. Keesokannya, Maggie dikunjungi oleh teman dekatnya yang bernama Ellie. Di sini, Ellie sudah tahu soal Maggie yang sudah terinfeksi virus zombie. Untuk menghibur Maggie, Ellie pun mengajak Maggie pergi untuk berkumpul bersama teman-temannya yang lain. Ya, semacam nongkrong-nongkrong gitulah ceritanya. Sesampainya di tempat yang Ellie maksud, Maggie disambut dengan teman-temannya yang lain. Di sana, Maggie nampak bahagia, memanggang daging sampai bermain kembang api. Sesaat rasanya hidup Maggie terasa normal kembali. Kemudian sebelum pulang, mereka berkumpul untuk sekedar bercerita. Di sini ternyata selain Maggie, ada juga teman Maggie lain yang bernama Trent yang juga sudah terinfeksi virus zombie. Bahkan Trent ini level infeksinya sudah lebih parah dari Maggie. Lalu tiba-tiba salah satu dari mereka yang bernama Mason mulai menyinggung soal infeksi virus zombie tersebut. Perkataan Mason itu membuat Trent sedikit kesal. Ia mengatakan bahwa tak ada yang mau menjadi zombie, dan ini semua murni sebuah bencana. Setelah itu, sebelum pulang, Maggie menemui Trent. Mereka kemudian bercerita mengenai satu sama lain.
Karena merasa memiliki nasib yang sama, Maggie yang sudah lama mengenal Trent pun jadi sangat dekat. Obrolan mereka lalu ditutup dengan sebuah ciuman. Paginya, Ellie mengantarkan Maggie pulang. Ketika akan berpamitan, Ellie memeluk Maggie dengan sangat erat. Di sini, Ellie seolah sudah tahu kalau ia akan segera kehilangan sahabat terbaiknya itu. Setelah itu, waktu berlalu. Tanda-tanda Maggie akan berubah menjadi zombie semakin terlihat. Kini mata Maggie terkadang berubah menjadi abu-abu pucat dan ia terkadang mencium bau makanan. Padahal saat itu tak ada makanan apapun di dekatnya. Lalu di suatu waktu, Maggie pergi mengunjungi Trent karena khawatir beberapa kali teleponnya tak diangkat. Begitu sampai di rumah Trent, terlihat ayah Trent sedang memegang pistol seolah bersiap menembak Trent yang masih mengurung diri di kamarnya. Di sini ayah Trent tahu kalau anaknya tak lama lagi akan menjadi zombie. Ayah Trent kemudian berusaha membujuk Trent keluar dan pergi ke karantina. Maggie pun kemudian coba membantu membujuk Trent, tapi tetap saja Trent tidak mau membuka pintunya. Sampai akhirnya beberapa polisi datang dan mendobrak pintu kamar Trent. Para polisi itu lalu membawa paksa Trent ke fasilitas karantina. Maggie yang melihat itu sebenarnya tidak tega karena bagaimanapun Trent adalah teman dekatnya. Tapi karena tak bisa berbuat apa-apa, Maggie pada akhirnya hanya bisa melihat Trent dibawa ke fasilitas karantina. Sepulang dari rumah Trent, Maggie mendengar sebuah jeritan rubah dari arah hutan dekat rumahnya. Ia pun menghampiri rubah tersebut yang ternyata sedang terperangkap dalam sebuah jebakan. Di sini gerak-gerik Maggie mulai terlihat aneh. Ia terlihat seperti sebuah zombie atau seorang zombie yang tengah melihat si rubah. Kemudian tak lama, ia pun kembali ke rumahnya dengan kondisi wajah dan sekitar mulutnya penuh dengan darah. Caroline dan Wade yang melihat Maggie kaget dan mengira Maggie telah memakan seseorang. Melihat itu, Caroline yang panik meminta Wade segera membawa Maggie ke karantina. Akan tetapi, ketika diajak bicara dengan tenang, di sini diketahui bahwa darah di wajah dan mulut Maggie adalah darah rubah yang tadi terperangkap, kemudian terbunuh oleh insting zombie yang sudah Maggie miliki. Maggie yang sadar akan hal itu pun semakin terpukul karena kini ia sudah semakin mirip dengan zombie. Setelah kejadian tersebut, keesokannya Caroline pun berpamitan pada Wade untuk pergi ke tempat yang lebih aman, karena ia merasa Maggie semakin berbahaya. Sebelum pergi, Caroline sempat memperingatkan Wade sekali lagi untuk membawa Maggie ke karantina, karena menurut Caroline itu sudah bukan Maggie yang ia kenal. Tapi karena sayang, Wade tetap teguh pada pendiriannya untuk menjaga Maggie sampai saat-saat terakhir. Esok harinya, setelah selesai mencari kayu bakar, Wade bertemu lagi dengan Ray dan Holt, dua orang polisi setempat. Di sini, Ray dan Holt bermaksud untuk membawa paksa Maggie ke karantina karena mereka merasa sudah saatnya. Holt yang emosi karena sikap batu Wade kemudian menyerang Wade. Perkelahian pun sempat terjadi. Namun, di tengah-tengah, Maggie datang melerainya. Di sini fisik Maggie sudah terlihat sekali seperti zombie, namun ia masih sepenuhnya sadar. Ray pun memberitahu pada Wade tepat di depan Maggie bahwa esok ia akan kembali dan bawa paksa Maggie apabila Wade tak bisa meyakinkan mereka kalau Maggie baik-baik saja. Setelah kejadian itu, untuk menenangkan pikiran Maggie, Wade mengajaknya ke sebuah kebun bunga aster buatan Maggie beberapa bulan lalu. Keindahan bunga aster ini berhasil mengingatkan Maggie pada ibu kandungnya yang sudah meninggal dan kini membuatnya lebih tenang. Kemudian, Maggie yang merasa kalau ia sudah tidak kuat, ia lantas meminta ayahnya untuk segera membunuhnya secepat mungkin. Akan tetapi, besarnya rasa sayang Wade pada Maggie membuatnya sangat sulit untuk melakukan itu. Sepulang dari kebun, Wade kemudian diberikan obat bius mematikan yang tadi ditawarkan oleh Dr. Fern untuk membantu Wade. Malamnya, Wade pun gelisah setengah mati karena dihadapkan dengan pilihan-pilihan sulit, yang ujungnya sama saja, yaitu Maggie harus mati. Karena kelelahan, Wade pun tertidur tanpa sempat mengambil keputusan. Lalu tiba-tiba saja, Maggie yang sudah sangat mirip dengan zombie datang di tengah malam. Awalnya ia terlihat akan membunuh Wade, namun ternyata Maggie hanya ingin memberi ayahnya itu satu kecupan di dahinya. Saat pagi datang, Maggie ternyata sudah berada di atap rumahnya dan nampak siap untuk melompat ke bawah. Sementara Wade yang tak tahu apa-apa mencari Maggie ke semua tempat.
Beberapa scene flashback sempat muncul yang menunjukkan betapa bahagianya kehidupan Maggie dulu bersama ayah dan ibu kandungnya. Sampai akhirnya Maggie pun benar-benar melompat. Kemudian setelah itu film pun berakhir. Sekian rangkum alur cerita film Maggie. Jujur, daripada merasa ngeri, gue lebih merasa sedih menonton film ini. Unsur dramanya sangat kuat. Walau demikian, kita masih bisa melihat beberapa rupa mengerikan dari zombie-zombie yang ada. Film ini sendiri menurut gue punya pesan yang sangat kuat tentang bagaimana kita bersikap pada seseorang yang mengidap sebuah penyakit mematikan. Lewat film ini, kita sebagai manusia normal diharuskan untuk tetap bersikap humanis pada korban-korban sebuah penyakit berbahaya, alih-alih malah mengucilkan mereka. Virus zombie di film ini diibaratkan sebagai penyakit yang belum ditemukan obatnya, dan kita sebagai manusia normal harus mampu memberikan pendampingan dan supporting system kepada korban yang terinfeksi. Karena bagaimanapun, para korban itu tetaplah manusia yang sama seperti kita. Gue juga merasa kalau film ini cukup relate dengan apa yang tengah terjadi belakangan soal virus COVID-19. Di overall, untuk film ini, gue kasih nilai 8/10. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Kalau kalian punya kritik, saran, atau request, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, serta subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.